Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anto Kojen. Sudah lama tidak berjumpa dengan pemirsa. Kali ini saya mau berbagi tutorial main saluang, cara belajar main saluang untuk pemula. Jadi ini saluang C teman-teman. Ukurannya lebih kurang besar ini. Kalau pengen ada dasarnya di B tentu lebih besar dari ini, di A tentu lebih besar, di G tentu lebih besar lagi. Tapi kalau mau kecil itu di D. Misalnya mau ada dasarnya D itu lebih kecil, E pun lebih kecil. Oke, pertama, oh ya, ini bagian bawah teman-teman semuanya. Lubangnya 4, ini bagian atas. Ini buatan saya, jadi ukirannya nggak ada, saya nggak bisa ngukir. Lubangnya pun nggak bagus. Sorry ya teman-teman semuanya. Nah ini namanya suai teman-teman. Suai yang di ujung untuk kita embus nanti, untuk kita tiup itu suai runcing. Salung ini pun bolong teman-teman. Terbuktikan nampak mataku dari kamu kan? Iya. Terus pertama cara meletakkan bibir pada suai. Itu biasanya kalau orang main salung itu bibirnya dimonyongkan atau di buru-buruan enggak ya diburu-burukan lah. Diginiin. Jadi lubang ini teman-teman harus kecil, memang harus kecil. Kalau besar nafas sesak, bunyinya pun tidak pade seperti kamu ya, nanti seperti aku kan. Oke, pertama kayak gini teman-teman. Gini kecil ya enggak, itu besar sesak nafas kayak gini. Terus taruh di sini. Biasanya itu berjejak teman-teman. Kalau kita mau main, kalau main lama itu biasanya ada meninggalkan jejak. Saya termasuk orang yang meninggalkan jejak karena saya main agak ditekan gitu teman-teman. Untuk pertama, oke, sudah saya contohkan meniup salungnya. Kalau sudah bunyi, kita kembali lagi ke penjarian. Kita kembali ke penjarian. Penjariannya bebas teman-teman. Kalau saya mainnya kayak gini. Kalau teman-teman kayak gini boleh. Kayak gini boleh. Kayak gini boleh. Yang nggak boleh itu kayak gini. Itu nggak boleh teman-teman. Itu fatal tuh teman-teman. Masa itu main saluang. Apalagi ya, misalnya kalau teman-teman sudah berbunyi, jarinya harus kita latih dulu, harus kita lunakkan atau kita jinakkan gini dibiasakan ya, dibiasakan. Kalau saya biasanya main kanan teman-teman, main kanan dan jarinya pun seperti ini. Oke, kita coba banyak. Do re mi fa sol. Ya, saluang ini menghasilkan cuman 5 nada. Do re mi fa sol fa mi re do. Kalau kita tutup semuanya itu do. Baik, kalau sudah bunyi ya teman-teman. Kalau jadinya gini juga bisa, tapi saya kurang jinak di sini tulisan. Dan kalau teman-teman biasanya kiri juga bisa kayak gini, atau bebas kayak gini. Saya nggak bisa kiri, jadi bunyinya kalau yang malasu itu, kalau yang nggak mantap bunyinya kayak gini. Nafas sesak. Itu malah swing. Kalau yang pade itu lebih kurang seperti ini. Itu harus sering teman-teman mainkan. Kalau teman-teman ingin cepat bisa, sama dengan kayak cinta teman-teman. asik. Serius kayak cinta. Kalau kita jarang chat atau mengabari si pacar, si doi, kurang informasi, kemungkinan kita akan pisah. Begitu juga dengan saluang. Kalau kita jarang memainkannya,
kemungkinan juga kita nggak bisa. Berarti harus terus dilatih ya bang. Betul pemirsa semuanya. Jadi sama aja dengan alat musik lain. Kalau kita jarang memainkannya, ya nggak Bisa mantap pandai. lah. Ya nggak, cuman bisa membunyikannya ya percuma. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar, tontonlah video saya kali ini. Ini punya kita teman-teman, punya kabau, alat tradisi kita, jangan sampai hilang ya teman-temannya, tetap dijaga ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja dulu. Itu sedikit teman-teman tutorial untuk pemula. Nanti di video-video berikutnya akan saya kasih teknik-tekniknya lagi. Ada sai, namanya sai. Itu di video berikutnya. Ambo-ambo, ada permainan dari mulut, juga ada. Tunggu ya video berikutnya teman-teman, dan jangan lupa Like, komen, terus share, terus subscribe. dan lain-lain. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semangat belajarnya. Ini punya kita, tetap belajar, jangan lupakan. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.